Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Seorang anak muda menjumpai Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, aku berzina. Apa yang aku lakukan agar dosa ini terhapus?" Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Hayyatun walidatuk?" Apakah orang tuamu, apakah ibumu hidup? Apakah ibumu masih hidup? Anak muda ini mengatakan, "Tidak, ibuku sudah wafat." Ibnu Abbas berkata, "Apakah adik perempuan ibumu masih hidup?" Kata anak muda ini, "Masih, tanteku dari ibuku masih hidup." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Maka berbuat baiklah kepada tantemu." Anak muda ini pergi. Seseorang bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, seorang anak muda mengakui perbuatan zina, lalu engkau bertanya tentang ibu. Apa korelasinya?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Aku tidak mengetahui satu kebaikan yang mampu menghapus dosa zina kecuali kebaikan birrul walidain. Aku tidak mengetahui satu pun perbuatan baik yang bisa menghapus kejahatan dan dosa zina lebih dari birrul walidain." Coba Anda lihat jamaah sekalian, dosa zina yang demikian besar, kata Ibnu Abbas, hanya birrul walidain yang bisa menghapus itu. Maka saya katakan tadi bahwa birrul walidain adalah ampunan. Beruntunglah Anda anak-anak apabila hari ini masih ada keduanya. Bersimpuh dan berbaktilah untuk keduanya. Setiap kebaikan dan kebaktian Anda untuk keduanya adalah ampunan. Kita datang dari perjalanan yang sangat panjang, bukan? Perjalanan di mana kita terjebak dengan sejumlah dosa dan maksiat, bukan? Sepanjang ada waktu untuk bersimpuh dengan bakti kepada keduanya, dosa masa lalu ini adalah sebuah harapan untuk menjadi maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak mengetahui sebuah kebaikan yang bisa menghapus dosa zina lebih daripada kebaikan berbakti kepada orang tua." Jemaah sekalian yang saya hormati, kedua orang tua kita, di samping ampunan, keduanya pun surga untuk kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu baban min abwabil jannah." Siapapun yang mentaati Allah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kedua orang tua ini akan menjadi pintu surga baginya. Apabila Anda masih memiliki keduanya, Anda memiliki dua pintu surga. Iyas Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, ketika ibunya meninggal dunia dan sebelumnya ayahnya telah wafat, lalu pada hari kematiannya beliau menangis persis seperti anak kecil. Sejumlah orang bertanya dan merasa aneh, "Wahai imam, engkau seorang tabi'in, haruskah air matamu seperti ini untuk kepergian ibumu? Di mana sabar, di mana ketabahan?" Iyas Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Aku menangis atas kematian ibuku karena telah tertutup pintu surga dengan kepergiannya. Dahulu sewaktu ibuku masih hidup, aku berbakti dan aku melihat pintu surga di bawah kedua kakinya. Tapi setelah hari ini ibuku wafat, aku melihat salah satu dari pintu surga itu telah tertutup. Tidak lagi ada waktu yang lebih banyak untuk berbakti karena dia telah pergi." Iyas Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala.
Maka jemaah sekalian yang saya hormati, seorang anak muda menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku datang dari Yaman. Aku datang semata-mata karena ingin menyertaimu di dalam jihad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahayyatun ummuk, apakah ibumu masih ada, masih hidup? Anak muda ini mengatakan, iya, ibuku masih hidup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falzam rijlaiha fa innal jannata samma. Kata Nabi SAW, letakkan dirimu di bawah kedua telapak kakinya karena surga ada di sana. Apakah ada ibadah terbesar dalam Islam lebih dari jihad yang hukumnya wajib? Tidak ada. Maka Nabi kita bersabda, wa dhirwatu sanamihil jihad. Ibadah dan ajaran puncak dalam Islam adalah jihad kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi perhatikan bagaimana jihad yang ibadahnya besar tapi hukumnya saat itu belum sunnah, belum wajib. Nabi bersabda kepada anak muda ini, ilzam rijlaiha fa innal jannata thamma. Tunduklah kepada ibumu, taatilah ibumu, letakkan dirimu di bawah kaki ibumu. Fa innal jannata thamma, karena surga ada di dalam kepatuhan, ketundukan dan baktimu kepada ibumu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat berikutnya dalam surat Al-Isra Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Sekiranya kedua orang tuamu melewati hari-hari tuanya bersamamu. Berapa usia ayah dan ibu hari ini? Mungkin 70 dan 60 tahun. Mereka merendah usia tua bersamamu. Mereka melewati hari-hari tua bersamamu. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma, apabila salah seorang di antara mereka atau keduanya melewati hari-hari tuanya bersamamu, Allah berfirman, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan katakan kepada mereka dan jangan pula engkau meninggikan suaramu lebih dari suara keduanya. Tidak ada yang paling memahami perasaan orang tua lebih dari Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah membiarkan kita berbakti kepada orang tua sesuai dengan kemauan kita, pastilah orang tua ini tidak mendapatkan apa yang mestinya ia dapatkan dari darah dagingnya. Tetapi agar orang tua ini mendapatkan apa yang layak ia dapatkan dari darah dagingnya, Allah bimbing kita untuk berbakti kepada keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tuamu melewati masa tua bersamamu, fala taqul lahumā uff. Jangan ucapkan kepada keduanya wala tanharhumā, dan jangan tinggikan suaramu di atas suara mereka berdua. Allah mengajari anak-anak ini bicara kepada orang tua. Kata Allah, wa qul lahumā qawlan karīmā. Bicaralah dengan keduanya dengan perkataan yang mulia. Ada perkataan yang baik, tapi bukan itu perkataan untuk orang tua. Ada perkataan yang lembut, bukan itu kata-kata untuk orang tua. Kata-katamu untuk orang tua adalah wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada mereka kata